البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Utsaimin rahimahullah. Oh, ini sudah. Qala Syekhul Islam rahimahullah kama sabata fi shahihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah pasti di dalam hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, "Idza haddatsakum ahlul kitab fala tusaddiquhum wa la tukadzibuhum." Kalau ahlul kitab itu menyampaikan suatu berita kepada kalian, jangan kalian benarkan mereka dan jangan kalian dustakan mereka. Fa imma ayyuhadditsukum bihaq fatukadzibuh. Karena boleh jadi mereka menyampaikan berita kepada kalian dengan kebenaran, lalu kalian mendustakannya. Wa imma an ayyuhadditsukum bibatilin fatusaddiquh. Dan boleh jadi mereka itu menyampaikan berita kepada kalian dengan suatu kebatilan, lalu kalian membenarkannya. Maka caranya gimana? Jangan kalian benarkan dan jangan kalian dustakan. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak layak untuk apa? Diterima beritanya. Tapi boleh jadi asal beritanya adalah memang betul-betul dari wahyu, dari sebagian kitab suci. Maka jangan kalian benarkan dan jangan kalian salahkan. Itu kalau dari apa? Kalau dari ahlul kitab. Adapun kalau kisah Bani Israel yang datang dari Al-Quran dan juga datang dari Rasulullah, maka tentunya ini layak dibenarkan. Baik. Adapun hadis Rasulullah, hadisu an Bani Israel, maksudnya adalah nggak apa-apa kalian menceritakan kisah tentang Bani Israel. Tapi apa yang penting memang kisah itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil. Baik. Wa kadzalika manuqila an ba'dit tabi'in. Demikian pula yang dinukilkan dari sebagian tabi'in. Wa illam yadhkur annahu akhadhahu an ahlil kitab. Sekalipun dia tidak menyebutkan bahwasanya dia mengambil itu dari ahlul kitab. Cuma kalau langsung mengatakan dulu Bani Israel di zaman Nabi Isa begini, atau di zaman Nabi Yakub begini-begini, ya, dari mana tabi'in tahu? Sementara tabi'in jelas tidak mendapatkan wahyu. Maka tentunya adalah jarak putusnya itu terlalu besar. Fama takhtalafat tabi'un lam yakun ba'du aqwalihim hujjatan ala ba'd. Maka kapan saja para tabi'in itu berselisih pendapat, maka ucapan sebagian mereka bukanlah hujjah terhadap sebagian yang lain. Ya, hujjah itu kalau terjadi apa? Ijma', terjadi kesepakatan. Adapun kalau terjadi perselisihan, maka yang ini bukan hujjah terhadap yang itu. Tapi lihat mana yang sesuai dengan dalil. Nah, sehingga kalamnya menjadi hujjah karena apa? Karena diperkuat oleh dalil. Wa ma nuqila fi dzalika an ba'di sahabah naqlan shahihah. Dan sesuatu yang dinukilkan dari sebagian sahabat tentang masalah kisah Israiliyat dengan penukilan yang sahih, fa nafsu ilaihi askan. Memang jiwa kita lebih tenteram kepadanya. Mimma nuqila an ba'di tabi'in, daripada apa yang dinukilkan dari sebagian tabi'in. Kenapa? Li'anna ihtimala ayyakuna sami'ahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam aw min ba'di man sami'ahu minhu aqwa. Karena kemungkinan sahabat tadi sebenarnya adalah menukil itu dari yang beliau dengar dari Nabi, atau beliau dengar dari sahabat yang lain yang mendengar dari Nabi. Kemungkinan ini lebih kuat daripada apa yang dinukilkan dari tabi'in. Makanya berita sahabat itu lebih kuat, karena boleh jadi ini adalah dia dapatkan dari Rasulullah atau dari sahabat yang lain yang mendengar dari Rasulullah. Cuma untuk menyingkat berita tidak disebutkan qala Rasulullah. Baik, qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, qala Syekh, yaitu Syekhul Islam, hadhil faqrah tuhaqqiqu likai tu'allaq alal kitab. Yaitu baris-baris ini untuk merealisasikan bagaimana kita membuat ta'liq, yaitu membuat apa itu? Membuat catatan terhadap kitab ini. Baik. Nggak tahu ini disebutkan dalam catatan kaki bahwasanya tambahan ini tidak ada di dalam Al-Fatawa punya Syekhul Islam. Dan itu boleh jadi memang dijelaskan yang mengumpulkan kitab Majmu'ul Fatawa Syekhul Islam yang mengumpulkan adalah siapa? Syekh Muhammad ibnu Abdurrahman ibn al-Qasim. Ini adalah jasa besar sampai terbentuk sekitar berapa itu? 32 kitab, 32 jilid. Hanya saja yang namanya manusia itu punya kekurangan. Nulis sebanyak itu jelas apa penat. Pada apalagi zaman itu memang apa? Percetakan itu masih sangat lemah, sehingga wajar kalau terkadang ada sedikit kesalahan.
Tapi sudah ada perbaikan dari cetakan yang berikutnya dan berikutnya. Dari sebagian muhakkik yang lain. Maka yang menjadi intinya adalah bukan di Majmu'ul Fatawanya untuk kitab ini, tetapi sudah kitab khusus, ada kitab khusus muqaddimah tafsir punya Syekhul Islam. Baik. Kita lanjutkan dulu. Intinya walaupun ini tidak ada dalam Majmu'ul Fatawa, tetapi ini sudah ada dalam kitab asal Syekhul Islam. Kitab itu tadi? Muqaddimah Ushul Tafsir. Dan intinya adalah kata Syekh Ibnu Utsaimin, intinya penjelasan Syekhul Islam ini tidak perlu untuk kita kasih tambahan penjelasan, sudah jelas yang dimaksudkan kata beliau. Kita lanjutkan aja kalam Syekhul Islam yang berikutnya, maksudnya beliau seperti itu. Untuk adapun angka yang 2 ini adalah tambahan dari orang yang mencetak buku ini. Baik, langsung aja kalam Syekhul Islam kita lanjutkan. Maksud Syekh Ibnu Utsaimin seperti itu. Wali anna naqla sahabah an ahlil kitab aqal min naqlit tabi'in. Dan juga karena penukilan sahabat dari ahlul kitab itu sedikit sekali atau lebih sedikit daripada penukilan tabi'in. Para sahabat sudah melihat tentang wahyu Rasulullah, mereka sudah puas itu. Jarang sekali dari mereka yang ingin mencari tambahan dari ahlul kitab. Dibanding dengan para tabi'in, mereka mereka semangat untuk mencari tambahan informasi, tambahan tafsir dan sebagainya. Maka mereka ketika terjadi futuhat, kemenangan di berbagai negeri, mereka kalau menemukan kitab, maka banyak dari mereka yang mengambil itu, kitab-kitab dari ahlul kitab. Kalau sahabat mereka merasa tidak perlu, tafsir dari Rasulullah sudah cukup bagi mereka untuk menjalankan kehidupan mereka. Makanya berita dari sahabat itu lebih kuat daripada berita dari tabi'in. Tentang Tentang kisah-kisah Israiliyat. Tayyib. Wa ma ajasmi sahib bima yaqulu, apabila sahib, seorang sahabat itu memastikan apa yang dia ucapkan, memang dulu terjadi begini, fa kaifa yuqal innahu akhadahu an ahlil kitab, maka bagaimana dikatakan bahwasanya dia itu mengambil dari ahlul kitab, wa qad nuhu an tasdiqihim, sementara mereka telah dilarang dari membenarkan mereka, kata Syekhul Islam. Dan itu adalah seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang beliau menyebutkan ada satu kelompok dari Bani Israel yang mereka itu dikutuk oleh Allah Ta'ala menjadi tikus. Kemudian kemudian kata Abu Hurairah, apakah engkau tidak lihat bagaimana tikus itu, walaupun bukan semua tikus, tapi sebagian tikus dia tidak suka minum susu. Maka boleh jadi ini adalah bagian dari Bani Israel itu, karena Bani Israel mereka sangat mengagungkan anak lembu. Bani Israel yang terlaknat, suka menyembah anak lembu dan sebagainya, maka mereka tidak berani minum susu lembu. Gimana minum susu Tuhannya? Maka kemudian sebagian anak lupa di hadis itu di dalam sanadnya tanya kepada Abu Hurairah, apakah anda ini mendapatkan dari Rasulullah kalam semacam ini? Maka Abu Hurairah balik bertanya, apakah aku ini mengambil dari ahlul kitab? Apakah aku ini membaca Taurat dan Injil? Jawabannya adalah enggak. Jawabannya maksudnya gimana? Yaitu ini adalah aku dapatkan dari Rasulullah. Memang terkadang untuk meringkas enggak menyebutkan qala Rasulullah ketika bercerita. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Wal maksudku di sini tentang penjelasan ini semua adalah annal ikhtilaf alladzi la yu'lamu sahihuhu wa la yufidu hikayatal aqwali fihi fahuwa kal ma'rifah lima yurwu minal hadits alladzi la dalila ala sihhatih. Perselisihan yang mana tidak diketahui kesahihannya, perselisihan tentang apa itu? Kemarin contohnya warna bulu dari anjing Ashabul Kahf, atau mana bagian dari lembu yang dipukulkan ke orang yang mati. Nah, ini adalah perselisihan yang tidak diketahui kesahihannya. Dan juga kisah-kisah itu tidak akan memberikan faedah. Apa faedahnya kalau kita tahu warna kulit anjingnya itu? Apakah menyebabkan kita nanti kalau cari anjing cari warna itu? Enggak ada faedahnya. Maka yang semacam itu seperti pengetahuan terhadap sesuatu yang diriwayatkan dari hadis yang tidak ada dalil yang menunjukkan kesahihannya. Hadis yang datang dari seorang pemalsu. Jelas kita tidak punya dalil untuk mensahihkannya karena orang ini adalah orang yang memalsukan hadis. Boleh jadi ucapannya benar, boleh jadi dia adalah membuat hadis itu hadis-hadis palsu. Wa amsali dzalik, dan perkara yang semacam itu. Maka perselisihan dalam perkara yang semacam tadi tidak perlu kita ambil.
Tidak perlu kita rojihkan ini dan itu. Karena tidak diketahui mana yang sahih, mana yang dhaif. Baik, begitu berita itu datang dari pendusta, maka langsung kita tolak, selesai. Baik, wa ammal qismul awal, adapun jenis yang pertama yang sebelum pembahasan ini, alladzi yumkinu ma'rifatu sahihi minhu, yang memungkinkan bagi kita untuk mengetahui mana yang sahih dari mana yang dhaif, dari pendapat-pendapat itu, dari tafsir itu dan sebagainya. Fahada mawjudun fima yuhtaju ilaihi walillahil hamd. Maka ini ada sesuai dengan yang diperlukan. Manakala umat perlu suatu informasi yang penting tentang tafsir suatu ayat atau syarah suatu hadis, maka walaupun perselisihan dalam tafsir dan syarah itu ada, tapi jalan untuk mensahihkan dan mendhaifkan itu ada. Melalui apa? Melalui metode-metode para ahlul hadis. Walillahil hamd. Jadi tidak ada ilmu yang umat itu sangat perlu, ternyata apa? Ternyata kita tidak tahu mana yang sahih di sini. Adapun yang tidak terlalu perlu, maka boleh jadi Allah Ta'ala tidak menunjukkan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Karena kalaupun umat tidak tahu mana yang benar, maka tidak rugi umat. Seperti masalah tadi itu, kisah-kisah Bani Israel. Adapun yang diperlukan, maka Allah akan menunjukkan tanda-tanda mana yang sahih dan mana yang dhaif. Fakatsiran ma yujadu fit tafsiri wal hadis wal maghazi umurun mangqulatun an nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali dari sesuatu yang didapatkan di dalam tafsir dan hadis dan peperangan, kisah-kisah peperangan, perkara-perkara yang dinukilkan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minal anbiya, dan juga dari para nabi yang lain shalawatullahi alaihi wasallam, wa naqlus sahih yadfa'u dzalik. Sementara penukilan yang sahih menolak itu. Maksudnya bagaimana? Banyak kita dapatkan dalam kitab-kitab tafsir atau kitab-kitab hadis atau kisah-kisah peperangan, baik yang terkait dengan nabi kita ataupun nabi yang lain, ternyata ditentang oleh penukilan yang sahih. Seperti kisah apa? Misalkan yaitu kisah apakah Rasulullah SAW dalam pernikahan beliau yang terakhir, menikah dengan siapa itu? Maimunah bintil Harith. Itu dalam keadaan beliau ihram atau dalam keadaan beliau sudah tahallul. Walaupun ini sanadnya dohirnya adalah sahih dari siapa? Dari Ibnu Abbas. Tetapi penukilan yang sahih menolak itu. Dari apa? Dari ucapan siapa? Dari ucapan Maimunah sendiri, bahwasanya Rasulullah SAW menikahi saya ketika beliau sudah halal. Maka seperti ini diketahui mana yang sahih dan mana yang dhaif. Jelas Maimunah sebagai sahibul kisah, yang memiliki kisah, jelas dia lebih tahu daripada pengamat dari jauh istilahnya. Demikian pula kisah beberapa kes-kes peperangan dan sebagainya itu. Banyak dari kisah-kisah itu yang dhaif, tertolak dengan apa? Dengan hadis-hadis yang sahih. Demikian pula masalah tafsir. Kisah dalam tafsir surat Al-Ahzab misalkan, yang dalam tafsir itu disebutkan Rasulullah pernah melihat Zainab binti Jahsh, sehingga Rasulullah sangat jatuh cinta pada Zainab, padahal Zainab ini adalah istri orang lain. Tapi ini tertolak dengan apa? Kisah-kisah sahihah. Tidak layak dinisbatkan pada Rasulullah kisah yang semacam itu. Tayyib, bal hadza mawjudun fi ma mustaniduhu an-naql. Bahkan ini ada di dalam berita-berita yang sandarannya itu adalah penukilan. Yaitu kesalahan ada, tapi tinggal dilihat apakah penukilannya itu sahih ataukah dhaif. Lihat sanadnya dan kumpulkan dengan sanad-sanad yang lain dan dibandingkan. Wa fi ma yu'raf, dan dari perkara yang diketahui bi umurin ukhra, diketahui kesahihannya dan kedhaifannya dengan metode-metode yang lain. Bahwasanya ini mustahil Rasulullah mengalami demikian, mustahil Rasulullah bersabda demikian dan sebagainya. Ghairin naql, walaupun tidak melalui metode penukilan, terkadang para ulama tahu ini tidak mungkin Rasulullah mengucapkan yang semacam ini. Ini untuk orang-orang yang sampai tingkat ulama dan sangat mendalam pengetahuannya tentang hadis. Dia akan mampu mengatakan ini nggak mungkin Rasulullah bersabda yang semacam ini. Wal maksud, ini maksud yang berikutnya besok insya Allah. Wallahu ta'ala alam. Besok hari Jumat ya. Berarti hari Sabtu insya Allah.